Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen Zul Asmi, selaku dosen mata kuliah praktikum pasar modal, serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Endang Sri Wahyuningsih, Nur Hakiki, dan Yulia Rahmadani. Kami mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Riau, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah praktikum pasar modal. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan lebih dalam apa itu indeks harga saham gabungan dan apa saja sih istilah yang terkait dengan IHSG. Sebelum itu jangan lupa like dan subscribe biar gak ketinggalan video berikutnya. Indeks harga saham gabungan merupakan salah satu indeks pasar saham yang digunakan oleh Bursa Efek Indonesia. Indeks harga saham gabungan diperkenalkan pertama kali pada tanggal 1 April tahun 1983 sebagai indikator pergerakan harga saham di Bursa Efek Jakarta. Indeks ini mencakup pergerakan harga seluruh saham biasa dan saham preferen yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Hari dasar untuk perhitungan indeks harga saham gabungan adalah tanggal 10 Agustus tahun 1982. Pada tanggal tersebut indeks ditetapkan dengan nilai dasar 100 dan saham tercatat pada saat itu berjumlah 13 saham. Metode perhitungan pada indeks harga saham gabungan sama dengan cara menghitung indeks bursa saham lainnya di seluruh dunia, yaitu menggunakan rata-rata berimbang berdasarkan jumlah saham di bursa. Rumus indeks harga saham gabungan yaitu nilai pasar dibagi nilai dasar dikali 100. Nilai dasar yaitu kumulatif jumlah saham pada hari dasar dikali dengan harga pada hari dasar. Nilai pasar yaitu kumulatif jumlah saham yang tercatat dikali dengan harga pasar. Cara kerja indeks harga saham gabungan bisa dilihat dari posisinya yang naik turun. Posisi tersebut dipengaruhi beragam faktor, mulai dari berita ekonomi sampai aksi korporasi. Contoh dari berita ekonomi yang mempengaruhi cara kerjanya adalah misalnya kondisi ekonomi Indonesia terganggu karena COVID-19. Diperkirakan daya beli dan daya jual akan menurun dan para investor menyikapinya dengan melakukan aksi jual saham. Akibatnya, harga saham bergerak turun seperti yang terjadi pada Maret sampai April tahun 2019 yang lalu. Membaca tren pergerakan indeks harga saham gabungan sangat penting untuk menentukan keputusan dalam berinvestasi saham. Dengan pergerakan itu, kamu bisa mengetahui kapan waktu yang tepat untuk membeli dan menjual saham. Beberapa cara yang paling mudah adalah dengan melihat tren. Apabila indeks harga saham gabungan naik secara tajam dalam sehari, ada baiknya hindari membeli saham saat momen tersebut. Namun sebaliknya, jika tren indeks harga saham gabungan menurun tajam, kamu sangat disarankan untuk melakukan pembelian saham, tapi dengan melakukan analisis fundamental terlebih dahulu. Beberapa istilah yang terkait dengan indeks harga saham gabungan yaitu, yang pertama ada Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem tugas sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Yang kedua, saham likuid. Saham likuid adalah saham yang sering diperjualbelikan. Saham likuid biasanya selalu memiliki antrean pembeli pada harga berapapun saham ini diperdagangkan. Yang ketiga, bubble. Bubble dalam istilah ekonomi digunakan untuk menggambarkan kenaikan harga saham yang sangat cepat. Terkadang harganya sangat tidak wajar, bahkan melebihi dari kondisi fundamental perusahaan. Yang keempat, fluktuasi. Arti fluktuasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti naik dan turunnya harga saham. Fluktuasi harga saham disebabkan adanya mekanisme jual beli saham. Tentu saja ini merupakan hal yang wajar. Yang kelima, portofolio. Portofolio saham dalam indeks harga saham gabungan adalah kumpulan aset investasi yang berupa saham yang dimiliki perorangan atau perusahaan. Apakah perusahaan juga bisa memiliki saham dari perusahaan lain? Tentu saja bisa. Salah satu perusahaan Sandiaga Uno, Saratoga Investama misalnya, yang memiliki saham dari perusahaan lain seperti Adaro, Rumah Sakit Awal Bros,
Deltomet, dan lain sebagainya. Setelah memahami dan mempelajari video ini, pastinya kalian sudah paham tentang indeks harga saham gabungan. Baiklah, mungkin cukup sampai sini dulu. Nantikan video kami yang selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.